Oke, shalom, selamat sore. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Nah, dalam video kali ini, kami telah ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan seorang guru. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Dery Mernianda Bua dan teman saya Indah Petroni Lasaba. Ya, jadi kami ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen kami. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan di awal, kami ingin mewawancarai Bapak, dan untuk sisi tanya jawabnya teman saya yang akan bertanya. Silakan Endo. Ya, baik, terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ya. kapan Bapak memulai profesi Bapak sebagai seorang guru? Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin perkenalkan nama saya. Nama saya Stanley Saba, Ya, dan saat ini saya berprofesi sebagai seorang guru di satu sekolah SMP Negeri 1 Lotte Timur. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari adik-adik berdua, ini adik-adik berdua berasal dari kampus mana? oh ya, jadi saya dan teman saya dari kampus Undana, Fakultas FKIP. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, ya. Jurusan apa? Jurusan Bahasa Inggris. Oh, ya. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita tidak perlu memperpanjang waktu lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik berdua. Untuk memulai akan profesi saya sebagai seorang guru itu, pertama saya memulainya waktu bulan Agustus tahun 2016. Itu saya tidak tahu tanggalnya berapa, yang ini saya masih ingat bulannya. Itu saya memulai profesi saya sebagai seorang guru di SMP Negeri 1 Lotte Timur bulan Agustus 2016. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa yang memotivasi Bapak sehingga ingin menjadi seorang guru? Untuk motivasi, saya pikir banyak motivasi. Kalau dulu kita masih muda-muda, masih kuliah, ya banyak motivasi. Ya. Kalau sudah tua juga banyak motivasi. Jadi ya, untuk motivasi yang pertama waktu lulus itu, motivasi yang pertama itu dari diri kita dulu. Tidak mungkin dari siapa-siapa. Segala sesuatu yang kita peroleh itu pasti mesti motivasi pertama dari diri kita. Atau dorongan pun harus dari diri kita. Tidak bisa dipaksakan oleh orang lain untuk kita bisa menjadi seorang guru. Ya, berikut siapa-siapa saja orang yang pernah mendorong atau memotivasi Bapak untuk menjadi seorang guru? Orang-orang yang mendorong atau motivasi pasti banyak, tapi yang pertama pasti adalah dari diri kita sendiri. Kita berdoa dan kita juga mendapat motivasi atau dorongan dari orang tua kita, dari teman, dari sahabat, apapun itu. Pastilah kita memulai semua dengan doa yang terutama. Betul sekali. Terima kasih. Pertanyaan yang berikut, kira-kira di mana sekarang Bapak mengajar atau seperti di awal sudah saya sampaikan, bahwa saya mengajar di salah satu sekolah negeri, yaitu sekolah SMP Negeri 1 Lotte Timur. Dan saya mengajar di sini, saya profesi saya sebagai guru penjas orkes.
Dan saya alumni dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya tahun tamat lulusan itu tahun 2015 bulan April. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang berikut, saya ingin bertanya kepada Bapak bahwa kenapa Bapak memilih menjadi seorang guru? Kenapa tidak profesi yang lain saja? Ya, itu pertanyaan yang sering saya dapat juga dari banyak orang, banyak teman, dan bahkan dari istri saya juga. Dan sekarang juga adik berdua bertanya kepada saya lagi. Yang pertama itu profesi guru ialah, artinya menurut pribadi saya bahwa profesi guru itu profesi yang mulia menurut saya. Saya tidak tahu menurut adik berdua seperti apa, sehingga saat ini juga adik berdua memilih Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Saya tidak tahu motivasi adik berdua seperti apa dan menilai profesi guru itu seperti apa. Dan saat ini saya memilih profesi guru karena saya menganggap atau menilai bahwa profesi guru itu profesi yang mulia, yang dapat mendidik seseorang menjadi yang lebih baik, bisa menjadi panutan baik buat orang lain, terutama buat dirinya sendiri. Dan kita jadi seorang guru ini banyak yang, artinya banyak kesulitan yang kita temui di saat kita menjadi seorang guru. Jadi banyak kesulitan, entah itu dari internal, eksternal, itu banyak. Jadi kalau kita menjadi seorang guru tuh kita harus betul-betul mau mengabdi. Pertama tuh pastinya kita mengabdi untuk negara dan mendidik seseorang yang bisa menjadi lebih baik dan bisa mengabdi untuk negara. Contohnya kita bisa mendidik seseorang, nanti kita dengan berjalan waktu kita tahu kaget dia sudah menjadi seorang polisi atau tentara ataupun menjadi kembali seorang guru, dan profesi itulah bisa mengabdi kepada negara. Ya, berikut saya ingin bertanya lagi, kira-kira bagaimana suka duka yang Bapak alami ketika menjadi seorang guru? Ya, kalau suka duka menjadi seorang guru itu banyak yang saya temui. Artinya menurut pribadi saya, nanti pasti adik-adik berdua juga akan temui ke depannya. Sekarang sudah semester berapa? Semester 3. Ya, itu masih berapa tahun lagi mau wisuda? Semester 3 masih lama ya? Iya, masih lama. Masih butuh proses yang lama. Mungkin sebelum saya menjawab, saya berpesan buat adik berdua bahwa belajar lebih giat lagi. Dan sekarang saya juga sudah menjadi seorang profesi guru, tapi saya tetap belajar. Dan saya menganggap dari profesi guru ini setiap hari itu kita belajar terus, dan kita tetap mendapatkan sesuatu hal yang lebih baru lagi dalam kehidupan pribadi kita. Ya, jadi suka duka yang saya alami dalam profesi guru yang saya alami saat ini banyak yang saya alami. Itu yang pertama itu kadang-kadang datang dari luar dan datang dari dalam. Itu kalau kebanyakan tuh dari dalam sekolah. Itu contoh kayak siswa-siswa yang nakal-nakal, kemudian kita tegur, tidak mau dengar, kemudian melanggar akan aturan-aturan sekolah yang ada. Itu sering terjadi dalam diri saya yang pernah saya alami. Kemudian yang berikut untuk senang itu di saat kita berdiri di depan kelas. Kita berdiri di depan kelas itu kita bangga bahwa dulu kita duduk di bangku pendidikan, ada guru yang mengajar di depan. Kadang-kadang kita tidak catat,
bercerita dengan teman. Tapi di saat kita berdiri di depan, oh ternyata dulu guru yang berdiri di depan seperti saya saat ini, dan itu kebanggaan tersendiri buat saya sampai saat ini. Kemudian saya bisa memberikan materi yang pernah saya dapat waktu dari sekolah sampai di perguruan tinggi, dan bisa saya praktikkan buat adik-adik saya, anak-anak murid saya di sekolah ke depannya, supaya jangan seperti yang terjadi pada masa-masa yang pernah saya alami, dan saya bisa menasihati mereka. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan berikut, saya ingin bertanya bagaimana tindakan Bapak di sekolah jika ada siswa yang melanggar tertib atau sering onar-onar, bagaimana tindakan Bapak di sekolah? Ya, jadi untuk siswa-siswa yang melanggar akan aturan sekolah atau tata tertib di sekolah itu, kami di sekolah itu ada yang namanya guru BK, guru bimbingan konseling. Itu dia khusus untuk mendidik anak-anak yang sering nakal-nakal, melanggar akan aturan sekolah di luar jam pelajaran. Itu ada guru yang mendidik, itu guru BK. Tapi jika kalau ada siswa yang bisa saya mengajar, kemudian ada juga yang sering lupa lewat jendela, ada yang tidak catat, ada yang tidak mau ikut pelajaran, itu banyak yang terjadi. Tapi dengan cara itu bahwa itu adalah ujian buat kita seorang guru. Jadi kalau kita menjadi seorang guru itu banyak cobaan, banyak rintangan yang harus kita lewati. Karena siswa-siswa yang di sekolah itu banyak yang datang dari latar belakang yang berbeda. Ada dari latar belakang orang tua, ada yang anak-anaknya orang tuanya berpengertian, kemudian ada orang tua yang tidak berpengertian, sehingga sekarang kan di sekolah ini kan sudah ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kita guru-guru ini kita hanya bisa sekedar untuk menasihati. Tapi untuk sekarang kalau kita dicubit sedikit saja kita sudah dilapor sini sana. Baiklah kalau anak yang orang tuanya berpengertian, dan kalau tidak ya kita dilapor karena alasan undang-undang perlindungan anak. Jadi seperti itu. Jadi kami di sekolah itu ada yang namanya guru BK, itu khusus anak-anak yang artinya yang nakal-nakal, yang melanggar akan aturan sekolah itu dipanggil, dinasihati. Kemudian kalau masih melanggar lagi maka dibuat surat panggilan orang tua untuk menghadap ke sekolah bahwa anaknya si bapak ini melanggar akan aturan sekolah ya di sekolah ini, jadi bagaimana, beri nasihat, kemudian harus taat. Baik, saya kira cukup sampai di sini, dan saya ingin memberikan Bapak kesempatan untuk memberikan kesan atau pesan moral bagaimana menjadi seorang guru yang profesional kepada anak-anak yang mungkin ada di luar sana sedang menonton, atau bagi kami berdua yang ada saat ini. Ya, pesan dari saya, jangan pernah menganggap bahwa profesi guru itu bukanlah profesi yang hanya sekedar profesi, tapi profesi guru adalah profesi yang mulia, yang bisa mendidik dan merubah tingkah laku setiap orang. Dan pesan saya buat adik berdua juga, tetap semangat dalam belajar, mengikuti pendidikan di bangku kuliah, terutama profesi adik berdua juga sebagai seorang guru, dan bisa mendidik anak-anak suatu saat nanti lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak luangkan bagi kami. Saya pikir sampai di sini dulu sesi tanya jawab kita. Kiranya kami semua